Shalom semuanya, puji Tuhan bisa bertemu dengan adik-adik di SMP Kristen 1 Salatiga. Bersyukur, perkenalkan nama saya Kak Thomas, bisa panggil saja Kak Thomas ya. Hari ini Kak Thomas akan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar firman Tuhan. Firman-Mu itu yang akan berbicara kepada hati kami, agar kami bisa membuka hati kami untuk Roh Kudus yang menerjemahkannya, sesuai dengan setiap pergumulan dan apa yang Tuhan rindukan katakan bagi siswa-siswi di SMP Kristen 1 Salatiga. Kami menyerahkan sepenuhnya firman Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bersyukur di tengah pandemi ini justru membuat kita semua bisa berjumpa melalui video dengan waktu yang tidak pernah terbatas dan tempat, sehingga Kak Thomas juga bisa sharing tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Firman Tuhan ini Tuhan sampaikan kepada orang-orang percaya waktu itu, membahas tentang hal kekhawatiran. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Mungkin banyak yang saat ini orang merasa tidak ada harapan, orang merasa mengalami jalan buntu. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita juga Tuhan izinkan mengalami hal-hal seperti itu? Baik dalam kehidupan keluarga kita, baik dalam kehidupan mungkin sosial dan lain sebagainya, perubahan yang begitu cepat terjadi. Burung pipit adalah hewan yang Tuhan ciptakan untuk manusia, dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Burung pipit ini tidak mempunyai pekerjaan. Burung pipit juga tidak mempunyai pendapatan tetap. Burung pipit bahkan mereka tidak hidup di rumah yang mewah. Kadang mereka juga mengalami ancaman. Bahkan mereka mengalami berbagai macam bahaya yang mengancam jiwanya. Namun apa yang terjadi? Tuhan tetap memelihara. Nah, pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman ini kepada kita saat ini dan waktu ini, dengan kondisi COVID-19 yang melanda seluruh dunia? Kekhawatiran, apakah Tuhan izinkan itu ada? Memang kita sebagai manusia bisa mengalami. Mungkin di sini banyak hal pergumulan yang orang lain tidak tahu. Hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Cuma satu hal, Tuhan memberikan iman yang besar yang melebihi burung ini. Burung pipit, melebihi hewan dan juga ciptaan lain. Kita adalah harta yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah harta yang Tuhan miliki dunia ini, yaitu manusia. Allah itu adalah segalanya. Allah itu adalah Bapa kita, Bapa yang punya semesta ini. Apakah kita patut khawatir ketika Bapa kita sendiri adalah pemilik semesta ini? Apakah kita harus bersungut-sungut ketika kita mengalami kekurangan secara materi, secara tubuh dan fisik? Lihatlah burung pipit. Apakah pernah melawan Tuhan atau bersungut-sungut ketika mereka tidak menerima makanan? Tentunya tidak. Jutaan burung di dunia Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, manusia yang telah Tuhan sayangi dan telah Tuhan tebus dosa. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Kita juga mempunyai kuasa yang lebih besar daripada seekor burung pipit. Di manakah letak iman kita? Di tengah permasalahan keluarga, di tengah segala permasalahan yang mungkin saat ini
tidak bisa cerita kepada bapak ibu guru, kepada teman atau siapapun. Kita punya Tuhan yang besar. Pesan terakhir dari Kak Thomas, mari saya ajak miliki iman yang besar, karena kita punya Allah yang besar. Jangan mau kalah dengan burung pipit. Kita punya Allah yang besar, kita bisa beriman. Burung pipit tidak bisa beriman kepada Tuhan, dan burung pipit bukan makhluk kesayangan Tuhan, tapi kita makhluk yang lebih dari apapun Tuhan sayangi. Berimanlah kepada Tuhan di tengah apapun yang sedang kita alami. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidak mendengar permohonan kita. Tuhan selalu dengar. Miliki hati, kerendahan hati di depan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan dan kondisi apapun. Kalian tidak sendirian, kalian bersama Tuhan yang luar biasa. Bersama keluarga, di tengah keluarga ada Tuhan, di tengah hati kita ada Tuhan, di sekolah ada Tuhan. Itulah bukti bahwa kita orang yang beriman. Melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis atas hati, hidup, keluarga, dan apapun juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami untuk senantiasa beriman kepada Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan Yesus, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Saat ini, detik ini, masa pertumbuhan anak-anak SMP 1 Kristen Salatiga, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan, dalam lawatan Tuhan. Dan kami memiliki iman yang besar, karena Allah kami besar, karena Allah kami maha kuasa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada yang dapat mempengaruhi kami untuk tidak mencintai Tuhan, untuk tidak bersyukur, karena Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Dan kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, jadi anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ukuran kami bukan ukuran duniawi yang mementingkan mengukur segala sesuatu dari materi, fisik, dan lain sebagainya. Tapi ukuran kami adalah iman. Iman yang Tuhan taruh dalam hati dan hidup kami. Dan Tuhan kami besar melebihi apapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.